Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, polisi terus menyelidiki penyebab kematian mahasiswa Universitas Udayana Timothy Anugrah Saputra. Ponsel milik korban yang sempat disimpan keluarga kini dalam pemeriksaan polisi. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Arya Sandi bilang saat ini penyidik telah mendapat ponsel milik korban. Ponsel tersebut kini dalam pemeriksaan scientific crime dan selain ponsel, polisi juga memintai keterangan teman dekat korban guna menggali informasi lebih dalam terkait korban. Tapi setelah ada laporan polisi, ini menjadi dasar kami untuk menindaklanjuti semua dugaan, ya. Akhirnya dari pihak keluarga menyerahkan handphone ini. Ini yang sementara kita dalami. Gitu. Ini yang kita sementara dalami. Apakah mungkin ada tanda-tanda mengarah ke penyebab lain? Mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Udayana Timothy Anugrah Saputra ditemukan meninggal usai terjatuh dari lantai 4 gedung FISIP Universitas Udayana Denpasar pada 15 Oktober lalu. Hingga kini, penyebab kematian Timothy Anugrah masih diselidiki polisi. Aman. Informasi lainnya, saudara, polisi menggelar ekshumasi atau penggalian kembali makam jenazah bocah berusia 6 tahun yang diduga tewas dianiaya ibu tirinya. Sebelumnya korban tewas usai mengalami penyiksaan selama 3 hari di rumahnya di kawasan Rawapanjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang ibu tiri diduga menganiaya anak berusia 6 tahun hingga tewas di rumah kontrakan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelum tewas, warga sempat merekam kondisi anak dengan tubuh penuh luka. Udah pada curiga, cuman kita emang lagi selidiki diam-diam. Kita tahunya udah meninggal. Belum ada bukti. Belum bukti jelas gitu. Sedangkan dia di rumah itu nggak pernah dengar nangis gitu, kejer atau apa. Kita nggak tahu kalau di dalam ya. Merespon peristiwa ini, Polres Metro Depok menyebutkan ibu tiri korban mengaku menganiaya korban berkali-kali karena kesal korban menolak makan. Polisi pun menetapkan ibu tiri sebagai tersangka, sementara ayah kandung korban berstatus sebagai saksi. Sementara dari hasil ekshumasi, kesimpulan sementara korban tewas akibat pendarahan di bagian kepala. Polisi juga menduga korban telah dianiaya tersangka lebih dari 1 kali. Pendarahan di bagian kepala yang kemungkinan besar menyebabkan meninggalnya korban. Jadi, kami menduga bahwa memang ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka, mungkin bukan di hari H ataupun di hari Minggu itu saja, tapi sudah berkali-kali dilakukan. Menurut kriminolog anak dan perempuan Hanifah Hasna, kejadian yang menimpa bocah 6 tahun itu karena lingkungan yang abai, baik dari orang tua maupun tetangga. Tentunya ada indikasi-indikasi yang bisa ditangkap oleh masyarakat ketika dia berada dalam lingkungan yang padat. Tapi masyarakat sering mengabaikan hal ini. Masyarakat lebih memilih menjadi bystander, hanya penonton saja, dan mereka bingung mau melakukan apa. Ketika mereka bingung mau melakukan apa, berarti kan ada kondisi-kondisi di mana mereka itu tidak teredukasi ketika ada kejahatan atau kekerasan atau KDRT yang terjadi di lingkungan terdekatnya. Tadi disampaikan oleh masyarakat ketika makan selalu menangis, berarti kan ini ada indikasi atau ada komunikasi yang ingin disampaikan oleh anak ini kepada masyarakat, tetapi tidak ada yang membantu. Jadi alangkah indahnya ketika ada early warning yang bisa ditangkap oleh masyarakat ketika ada seorang anak yang mengalami luka-luka fisik, karena luka fisik itu kan nampak jelas gitu ya Mbak ya. Iya. Nah, ketika luka fisik apa yang harusnya mereka bantu gitu, apa yang harus mereka respon, bagaimana RT, bagaimana RW, bagaimana ke kelompok-kelompok pengajian. Ini berarti kan harus ada edukasi-edukasi yang membuat mereka menjadi lebih aware terhadap lingkungan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat sejumlah kategori kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2024, di mana kekerasan fisik sejumlah 4.890 kasus, psikis sejumlah 4.838 kasus,
seksual sejumlah 11.771 kasus, eksploitasi sejumlah 279 kasus, TPPO sejumlah 220 kasus, dan penelantaran sejumlah 1.381 kasus, serta lainnya sejumlah 2.180 kasus. Sementara itu, Kementerian PPPA juga mengklasifikasikan faktor penyebab kekerasan terhadap anak. Pertama, kondisi ekonomi keluarga. Kedua, pola asuh yang tidak tepat. Ketiga, penggunaan gawai dan media sosial, serta keempat dan kelima, yaitu lingkungan sosial yang tidak aman dan pernikahan usia anak. Kekerasan pada anak disebut juga dengan child abuse, yaitu bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut. Anak harus dilindungi agar dapat tumbuh secara optimal, baik secara fisik maupun psikologinya, agar mampu menjadi generasi emas untuk membangun negara menjadi lebih maju. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lainnya, saudara, seorang pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah Bekasi Selatan diduga menjadi korban kekerasan oleh atasannya sendiri. Selain intimidasi fisik, korban juga mendapat pelecehan seksual. Namanya Muhammad Kevin Pradana. Gue kasih semua CCTV-nya ya. Emang lu pikir gue gak takut? Korban menyebutkan aksi kekerasan dan intimidasi dari atasannya di sebuah SPPG di Bekasi sudah terjadi sejak pertama masuk bekerja. Korban mengaku sering mendapat perlakuan yang tak pantas, mulai dari pelecehan verbal hingga fisik. Peristiwa kekerasan hingga aksi dugaan pelecehan dipicu oleh masalah dokumen yang salah kirim oleh pelaku, namun pelaku tidak terima. Kemudian melakukan aksi kekerasan verbal hingga fisik kepada korban. Korban yang mengalami trauma melaporkan kejadian ini ke polisi dan kasus ini kini ditangani unit PPA Polres Metro Bekasi Kota. Terhadap perkara dimaksud, kita sudah terima laporan polisi dan anggota kami juga sudah melakukan pengecekan TKP. Sementara ini nanti kita akan jadwalkan untuk permintaan keterangan dari para pihak. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG membantah lakukan kekerasan dan pelecehan kepada karyawatinya yang bekerja sebagai akuntan SPPG. Ia menyebut dugaan tindakan pelecehan tidak benar. Saat itu ia sedang meminta maaf kepada korban dan tidak melakukan kekerasan. Justru dirinya yang mendapat pukulan dari karyawatinya. Saya itu megang tangan dia itu bukan pelecehan, tapi saya sedang minta maaf kepada dia untuk mulai bekerja besok lagi secara normal. Dan itu tanggalnya bukan tanggal akhir esoknya dia keluar, tapi tanggal yang pertama dia datang ke sini lalu besoknya bekerja seperti semula kembali. Dia kan sebagai akuntan yang harusnya itu mengurus penguangan. Cuman ini adalah dapur, tapi dia pengen berinisiatif menuju ke daerah seperti daerah pemrosesan, lalu ke pemorsian yang hawanya itu panas. Saya kasihan sama dia. Lebih baik kamu buka kerudung di sana lalu masuk lagi pakai kerudungnya, bukan saya menyuruh dia pakai baju-baju yang seksi-seksi. Beralih ke informasi lain, saudara, diduga saling serobot antrean BBM di SPBU, 2 sopir angkutan desa di Kabupaten Banyuasin ditembak. 1 orang tewas dan 1 lainnya terluka akibat kejadian itu. Keributan antar pengendara terjadi di SPBU Limau Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Sempat dilerai warga, bentrok antar 2 sopir angkot desa dan 3 pengendara ini tak juga mereda. Mereka terlibat saling kejar hingga ke tepi jalan. Bahkan salah satu pengendara hingga melepaskan tembakan kedua sopir angkot desa. Akibatnya 1 orang tewas dan 1 lainnya mengalami luka serius. Keributan diduga dipicu saling serobot antrean BBM. Cuman harapan kami itu untuk pelaku nyawa balas nyawa. 24. Jadi korban alami luka tembak ya. Tak sampai 24 jam polisi langsung meringkus 3 pelaku penembakan.
Dari pelaku, polisi menyita barang bukti senjata api jenis pistol. Kami mengamankan satu pucuk senjata jenis pistol. Adapun motif penembakan yaitu terjadi emosi karena cekcok akibat dari selisih paham terkait dengan antrian ketika mengisi BBM. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan Kompas TV Banyuasin, Sumatera Selatan. Sorotan lainnya, saudara, polemik perbedaan data dana Pemda yang mengendap di bank masih bergulir. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menilai keputusan pemerintah Jawa Barat menyimpan dana daerah yang mengendap dalam bentuk rekening giro justru membuat rugi. Menurut Purbaya, keputusan pemerintah Jawa Barat menyimpan dana daerah dalam bentuk giro justru lebih rugi sebab bunga yang diterima lebih kecil dibanding instrumen simpanan lain. Terkait perbedaan data uang Pemda yang ada di kas daerah antara Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia, Purbaya belum berencana untuk berdiskusi dan mensinkronisasi data tersebut. Duduk bareng nggak untuk sinkronisasi data? Enggak, bukan urusan saya itu. Biar aja BI yang ngumpulin data, saya cuma pakai data bank sentral aja. Tanya aja ke BI, itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka nggak mungkin monitor semua akun satu persatu. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan. Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Dia pasti nanti akan diperiksa BPK itu. Penumpukan dana pemerintah daerah yang mengendap diperbankan kembali jadi sorotan. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyambangi kantor Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia untuk mencocokkan data milik Pemprov Jabar dan Kemendagri soal dana mengendap 4,17 triliun rupiah. Usai pertemuan, Deddy bilang data Pemprov Jawa Barat dan Kemendagri selaras. Deddy pun menampik pernyataan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa yang menyebut dana Pemprov Jabar mengendap 4,17 triliun rupiah. Uang yang di Jabar hari ini itu hanya 2,4 triliun. Nah, saya tanya 2,4 triliun lebih itu untuk apa? Pembayaran yang untuk bulan ini, Pak, itu sekitar 5 triliun. Artinya masih kurang gitu loh. Nunggu dari mana? Nunggu dari dana bagi hasil pemerintah pusat. Nunggu masuknya dana yang bersumber dari pendapatan daerah. Udah bisa masak dari muda atau? Kalau saya masak dari tahun 62. Lah tuh lagi. Ini dari kapan?